Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kerajaan kuno, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki cerita tersendiri. Menurut sejarah, munculnya kerajaan ini berasal dari bangsa Arya, yang pada saat itu menjadi pengembara dari Asia Tengah hingga masuk ke India di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya kemudian mengembangkan kepercayaan dan sistem dalam masyarakat hingga memunculkan Hinduisme yang berkembang di sekitar abad ke-5. Sebelum Masehi muncullah Buddha yang dibawa seorang tokoh yang dikenal dunia, Siddhartha Gautama. Salah satu ajaran agama yang membawa pengendalian dan pencapaian nirwana. Awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berdiri di bumi Mataram yang terletak di dekat Yogyakarta sejak abad ke-8 hingga menuju ke abad ke-11. Kerajaan ini sering berpindah, sehingga berpengaruh juga pada nama kerajaan. Ketika berdiri di Mataram, sempat diberi nama Medang I Bumi Mataram. Total kerajaan ini berpindah-pindah sebanyak 7 kali, hingga sampai ke Jawa Timur di abad ke-10. Saat itu dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Saat itu pendiri kerajaan ini bernama Rakai Mataram. Sang Ratu Sanjaya dengan periode berkuasa pada 732 sampai 760 Masehi. Menariknya selama berdiri, Kerajaan Mataram diperintah oleh dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya dengan mayoritas beragama Hindu dan dinasti Sailendra dengan agama Buddha. Tak seperti kerajaan pada umumnya, Mataram saat masih bernama Medang dipimpin kedua dinasti yang justru sibuk mencari kekuasaan. Hanya sebentar keduanya memerintah bersama. Pemerintah Sanjaya juga memiliki beberapa pemimpin selain Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Di antaranya seperti Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Pikatan, dan yang terakhir adalah Sri Maharaja Watukura Dyah Balitung. Sementara pada dinasti Sailendra, pemimpin pertama adalah Banu, yang kemudian berlanjut ke Raja Wisnu, hingga membuat dinasti Sanjaya tunduk kepadanya. Bahkan Samaratungga yang merupakan raja terbesar dan terakhir Sailendra juga patuh kepadanya. Begitulah bagaimana proses berdirinya Kerajaan Mataram. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-9, dua wangsa bersatu dari perkawinan Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya yang merupakan anak dari Samaratungga bernama Pramodawardhani. Meskipun rencana pernikahan itu mendapat pertentangan karena tak disetujui para putra dewa selaku adik dari Pramodawardhani setelah ia merasa terancam oleh keberadaan Rakai Pikatan. Para putra kemudian berebut kekuasaan. Namun usahanya itu gagal, meski pada akhirnya ia kembali menjadi Raja Sriwijaya usai pulang kampung. Rakai Pikatan yang sukses memenangi peperangan, kemudian mendirikan Candi Loro Jonggrang, dan kini dikenal dengan nama Candi Prambanan yang berada di Sleman. Pemerintahan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur dan diprakarsai oleh Pusindok, yang memindahkan pusat pemerintahan sekaligus kerajaan ke area tersebut. Empu Sindok merupakan raja pertama dan tokoh pendiri dinasti Isana di Jawa Timur. Namun tidak diketahui secara pasti siapa pengganti Empu Sindok setelah itu. Ketika memasuki abad ke-11, kehancuran Dharma Wangsa Teguh akibat dari serangan Kerajaan Sriwijaya. Setelah mengalami kegagalan bekerja sama dengan Kerajaan Wurawari, namun ada yang selamat dari serangan terhadap Dharma Wangsa, yakni Airlangga, hingga kemudian dinobatkan sebagai raja di 1019 Masehi, serta mampu memperluas wilayah kekuasaan. Silsilah Kerajaan Mataram kuno.
Menurut Prasasti Canggal pada 732 Masehi disebutkan bahwa pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Wangsa Sanjaya. Kemudian dalam Prasasti Balitung disebutkan beberapa nama raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno. Berikut ini beberapa sosok yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno. Selain itu, ditemukannya Prasasti Ligor dan Prasasti Klurak yang menyebutkan beberapa raja yang memerintah di kerajaan Mataram kuno. Di antaranya seperti Banu, Wisnu, Indra, hingga Samaratungga. Jika dilihat dari aspek politik dan pemerintahan, kerajaan Mataram kuno masuk dalam kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Kehidupan kerajaan Mataram kuno. Meski banyak pihak berkuasa yang berambisi memiliki kekuasaan penuh di Mataram kuno, namun kehidupan kerajaan ini dikenal dengan toleransi beragama yang sangat kuat. Penganut Hindu dan Buddha bersama-sama hidup rukun. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan candi-candi yang disebut sebagai peninggalan. Berdirinya candi-candi Hindu dan Buddha itu tak terlepas dari ajaran toleransi yang diajarkan oleh para pemimpin kerajaan tersebut. Dalam masanya, raja-raja Mataram kuno dan rakyat memiliki perbedaan agama. Kondisi yang disebut sangat biasa serta hal yang lumrah. Hal itu mengajarkan masyarakat dan raja tidak harus memiliki agama yang sama. Seperti salah satunya pernikahan antara Pramodawardhani yang merupakan putri Rakai Garung alias Samaratungga dari dinasti Senida pemeluk agama Buddha, dinikahkan dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu Siwa. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani kemudian sama-sama memerintah Mataram kuno periode 840 sampai 856 Masehi. Peninggalan kerajaan Mataram kuno. Berdiri di Jawa Tengah membuat kerajaan Mataram kuno memiliki peninggalan cukup banyak termasuk lewat prasasti dan candi. Candi memang sangat kental dengan Mataram, mengingat kerajaan ini memiliki masyarakat yang memeluk agama Hindu-Buddha. Lantas, apa saja peninggalan tersebut? Berikut di antaranya. Prasasti Kerajaan Mataram kuno. Di antaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Klurak. Candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi Bima Candi Arjuna, Candi Kalasan, Candi Pelausan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Srikandi, dan Candi Borobudur. Letak Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi. Hal ini berkaitan dengan ibu kota pemerintahannya. Diawali dari periode Kerajaan Medang yang berada di Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Wangsa Sanjaya dan Sailendra Medio 732 sampai 929 Masehi. Kemudian berlanjut di Jawa Timur yang dipimpin Wangsa Isyana Medio 929 sampai 1016 Masehi. Pada 929 Masehi barulah Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Dan diketahui beberapa faktor sebagai pendorong perpindahan ini. Mulai dari faktor publik karena seringnya perebutan kekuasaan yang berimbas pada terancamnya wilayah kerajaan. Kemudian adanya bencana alam, dalam hal ini letusan gunung berapi. Ada pula potensi ancaman dari kerajaan lain termasuk Kerajaan Sriwijaya, dan faktor lain motif agama dan ekonomi. Keberadaan kerajaan Mataram yang jauh dari pelabuhan membuat Empu Sindok terpaksa memindahkan lokasi kerasan agar dapat bekerjasama dengan kerajaan lain. Hingga lokasi pusat kerajaan ini ada di Yogyakarta. Kehidupan masa lalu di kerajaan Mataram kuno. Yang menarik di Mataram kuno adalah kehidupan sosial, karena tidak begitu menerapkan sistem kasta dan mobilitas sosial bisa terjadi begitu saja. Kehidupan ekonomi awalnya berasal dari bidang pertanian, karena didukung letak pusat pemerintahan yang strategis,
karena berada pedalaman dan didukung dengan pembangunan irigasi. Hingga muncul sistem perdagangan di era pemerintahan Dyah Balitung. Diperintahkan pendirian pusat-pusat perdagangan kegiatan ekonomi masyarakat dari pertanian. Kemudian di bidang kebudayaan, Kerajaan Mataram kuno banyak menghasilkan candi dan prasasti, hingga sampai saat ini dinilai sebagai peninggalan berharga Nusantara. Demikian penjelasan mengenai Kerajaan Mataram kuno, mulai dari awal berdiri, sejarah para raja, hingga kebudayaan yang ada. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.